Halo, welcome back again. Nah, kali ini yuk kita bahas tentang Initial Public Offering atau disingkat dengan IPO. Setiap perusahaan didirikan itu dengan harapan agar perusahaan tersebut dapat berkembang dengan pesat, kemudian dapat bersaing dalam jangka waktu yang panjang, serta dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, dalam memenangkan persaingan ini, terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Salah satunya itu adalah pendanaan. Pendanaan di sini itu dapat diperoleh dari pinjaman, misalnya kepada pihak perbankan, atau melalui tambahan modal saham untuk menciptakan struktur permodalan perusahaan itu yang lebih kuat. Pada kondisi tertentu, jika perusahaan itu sudah memiliki pinjaman yang cukup besar, akan membuat perusahaan itu lebih sulit mendapatkan pendanaan pinjaman lagi dari pihak perbankan. Dan di sisi lain, pemegang saham pendiri atau founder itu juga memiliki keterbatasan untuk melakukan penambahan modalnya lagi dan membutuhkan adanya strategic partner itu untuk bisa berbagi keuntungan dan juga berbagi risiko dari kegiatan bisnis perusahaan. Nah, disinilah pasar modal memberikan solusi, yaitu dengan menawarkan sebagian saham perusahaan itu kepada publik, atau yang dikenal dengan Initial Public Offering atau IPO, atau juga dikenal dengan istilah Go Public. Nah, kemudian dengan menjadi perusahaan Go Public, itu perusahaan bertransformasi dari perusahaan yang sebelumnya merupakan perusahaan tertutup itu menjadi perusahaan terbuka yang akan dikelola lebih baik, lebih profesional, dan juga lebih transparan. Nah, kemudian terdapat banyak manfaat yang diperoleh perusahaan jika menjadi perusahaan yang go public. Yang pertama, itu adalah membuka akses perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka panjang. Nah, ini adalah pertimbangan utama bagi perusahaan yang melakukan go public. Dana yang diperoleh dari pasar modal itu akan digunakan oleh perusahaan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, untuk membayar utang, untuk melakukan investasi, dan juga untuk melakukan akuisisi dan lain-lain. Setelah menjadi perusahaan publik, perusahaan juga dapat memanfaatkan pasar modal itu untuk memperoleh pendanaan selanjutnya, yaitu penawaran umum terbatas yang dibatasi penawarannya itu hanya kepada investor yang telah memiliki saham perusahaan atau melalui secondary offering dan juga private placement. Selain itu, perusahaan juga dapat lebih mudah untuk menarik strategic investor untuk dapat berinvestasi pada saham perusahaan. Kemudian, perusahaan juga dapat memperoleh kemudahan dalam hal perbankan, yaitu akan lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dan juga dengan tingkat bunga yang lebih rendah karena perusahaan terbuka memiliki kredit risk yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan tertutup. Selain itu, perusahaan juga dapat memperoleh kemudahan akses untuk menerbitkan surat utang, baik surat utang jangka pendek maupun surat utang jangka panjang, dan juga tingkat bunganya dapat lebih bersaing. Yang kedua, itu meningkatkan nilai perusahaan atau company value. Dengan menjadi perusahaan yang terbuka, publik itu akan memperoleh kemudahan untuk mengakses data dan juga informasi terkait dengan pergerakan nilai perusahaan. Nah, setiap peningkatan kinerja, baik kinerja operasional maupun kinerja keuangan, itu pada umumnya akan berdampak terhadap harga saham perusahaan, yang pada akhirnya itu akan
berdampak juga terhadap nilai saham perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, itu kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, dengan menjadi perusahaan publik, setiap pendiri dan penerusnya itu dapat memiliki saham dengan porsinya masing-masing, dan sewaktu-waktu itu dapat melakukan penjualan atau pembelian di bursa. Pemegang saham pendiri itu juga dapat mempercayakan pengelolaan perusahaannya kepada pihak profesional yang kompeten dan dapat dengan mudah mengawasi melalui laporan keuangan dan juga keterbukaan informasi yang diwajibkan oleh otoritas. Selain itu, apabila terjadi kesulitan keuangan atau kegagalan pembayaran utang kepada kreditur dan memerlukan restrukturisasi, debt to equity swap ini merupakan alternatif jalan keluar bagi kedua belah pihak. Kreditur yang memperoleh saham dari konversi utang tersebut dapat melakukan penjualan sahamnya melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Nah, hal ini itu sulit dilakukan apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang tertutup. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Nah, dengan menjadi perusahaan publik, itu data dan informasi perusahaan itu akan sering diliput oleh media, penyedia data, ataupun analis dari perusahaan sekuritas. Publikasi secara cuma-cuma tersebut itu akan meningkatkan citra perusahaan dan juga meningkatkan eksposur pengenalan produk yang dihasilkan oleh perusahaan ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini akan menciptakan peluang-peluang baru dan juga pelanggan baru bagi perusahaan. Yang kelima, menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan. Nah, apabila saham perusahaan itu dapat diperjualbelikan di bursa, karyawan akan dengan senang hati menerima insentif berupa saham melalui program kepemilikan saham. Dengan melibatkan karyawan dalam proses pertumbuhan perusahaan, itu diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki atau sense of belonging dari karyawan yang pada akhirnya itu dapat meningkatkan profesionalisme dan juga kinerja karyawan. Selain itu, melalui program kepemilikan saham ini bisa menjadi salah satu strategi untuk mempertahankan karyawan kunci perusahaan tanpa mengeluarkan biaya tunai, di mana karyawan tersebut dapat menjual saham insentif tersebut di pasar modal. Yang keenam, yaitu insentif pajak. Untuk mendorong perusahaan melakukan go public, pemerintah memberikan keringanan pajak dengan syarat dan ketentuan yang tertentu, itu untuk perusahaan terbuka dan juga pemegang saham perusahaan terbuka. Pemerintah memberikan insentif pajak kepada perusahaan terbuka berupa penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 3% untuk perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka. Yang kedua, jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa itu paling sedikit 40%. Yang ketiga, memiliki minimal 300 pemegang saham yang masing-masing kepemilikannya itu kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Yang keempat, perusahaan dapat memenuhi persyaratan di atas setidaknya itu 183 hari dalam 1 tahun pajak. Bagi pemilik perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, itu pemerintah hanya mengenakan tarif pajak final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham di bursa. Nah, hal ini sangat menarik jika dibandingkan dengan transaksi penjualan saham di luar bursa itu yang dapat mencapai 35% bagi perseorangan. Khusus untuk saham pendiri,
itu perlu untuk membayar pajak penghasilan tambahan sebesar 0,5% dari nilai pasar saham saat penawaran umum untuk dapat menggunakan tarif pajak final sebesar 0,1% tersebut. Dalam melakukan proses IPO ini, perusahaan itu membutuhkan bantuan dari profesi eksternal. Yang pertama, itu penjamin emisi efek atau underwriter yang akan membantu menawarkan saham perusahaan kepada investor. Yang kedua, itu adalah akuntan publik, yaitu pihak yang akan membantu mengaudit laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, itu adalah konsultan hukum yang akan melakukan uji tuntas dari segi hukum dan akan memberikan pendapat hukum. Yang keempat, itu adalah notaris yang akan membantu perusahaan dalam melakukan perubahan anggaran dasar, membuat akta, ataupun membuat perjanjian-perjanjian lainnya. Yang kelima, itu penilai atau aktuaria. Nah, apabila perusahaan memiliki tanah, bangunan, atau aset tetap lainnya yang memerlukan penilaian dari pihak independen. Yang keenam, Biro Administrasi Efek yang akan membantu administrasi dalam kepemilikan saham perusahaan. Nah, sekian informasi mengenai IPO. Semoga informasi ini bermanfaat.